Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk kepada penerapan azas Bernoulli masih dalam bab fluida dinamis. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah konsep dari venturimeter atau tabung venturi. Nah, yang terlihat dalam cuplikan kita ini adalah venturimeter dengan menggunakan manometer. Nah, konsepnya seperti ini. Jadi, venturimeter itu adalah suatu komponen atau suatu alat yang digunakan untuk menentukan laju aliran gas yang melewati suatu pipa. Nah, ketika aliran gas itu berjalan atau mengalir dengan laju dan kecepatan tertentu melewati pipa venturi ini, maka di dalam tabung manometer ini terdapat semacam zat fluida yang berbeda jenisnya. Ya, biasanya itu diisi dengan raksa. Ya, ketika gas ini mengalir, maka terjadilah perbedaan ketinggian dari raksa ini akibat dari kecepatan laju aliran gas yang melewati pipa venturi ini. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapa sih kecepatan laju aliran gas yang melewati pipa venturi ini. Dan ini persamaan cukup panjang ya, yaitu V1 sama dengan akar 2 buka kurung P1 kurang P2 tutup kurung per rho buka kurung A1 per A2 tutup kurung kuadrat dikurang 1. Nah, ini salah satu persamaan digunakan untuk menentukan kecepatan fluida pada titik 1 ini. Nah, ini bisa digunakan juga ya cukup panjang. Nah, ada lebih ringkasnya akan Bapak turunkan setelah tayangan ini, persamaan lebih ringkas bagaimana cara menentukan menggunakan persamaan venturimeter dengan manometer ya. Jadi jenisnya sekarang inilah venturimeter dengan manometer. Nah, selamat menyaksikan tayangan berikut. Ini persamaannya lebih ringkas dan lebih gampang kita pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita masuk ke jenis yang kedua ya, dari pipa venturi. Nah, sekarang bagaimana pipa venturinya itu ditambahkan suatu komponen disebut dengan manometer. Seperti ini ya. Jadi ditambahkan manometer. Jadi kondisinya itu seperti ini kalau ditambahkan manometer. Jadi ini tujuannya adalah untuk mengukur ya laju aliran fluida, sehingga di dalam tabungnya ini terdapat dua jenis zat fluida yang berbeda ya. Nah, berarti di sini kita anggap sini adalah rho 2, ini jenis fluida yang berbeda. Ini rho 2, ini rho 1. Seperti itu. Rho 1-nya ini bisa udara, ya kita anggap itu udara di sini. Fluida jenisnya adalah udara. Rho 2 ini bisa air, bisa raksa ya. Nah, di sini digunakan orang untuk itu. Nah, menentukan laju aliran fluidanya. Nah, sekarang di sini kondisinya sama pada bagian atas ini, yaitu ada tentu ini luas penampang 1 dan di sini ada V1 di sini. Ini luas penampang 2-nya ya, A2, di sini tentu ada V2 seperti ini. Nah, di sini ada tekanan P1. Ini P1 ya. Di sini juga ada P2. Oke. Terjadi perbedaan tekanan di sini P1 dan P2 sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan ketinggian di sini. Oke, delta H. Akibat perbedaan tekanan di sini menyebabkan terjadinya perbedaan ketinggian pada jenis zat fluida kedua ini atau rho 2 ini. Nah, inilah kalau kondisi pipa venturi dengan manometer ya. Jadi intinya adalah terdapat dua jenis fluida yang berada dalam pipa venturi tersebut. Nah, dari keadaan ini bisa kita tentukan persamaannya. Yang pertama, kondisi pertama masih berlaku persamaan kontinuitas ya, yaitu adalah A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Oke. Yang kedua, untuk menentukan berapa kecepatan dari laju aliran fluida itu pada pipa venturi itu. Nah, langsung saja Bapak gunakan persamaan yang sudah diturunkan di sesi pertama tadi, yaitu konsepnya sama, cuman yang berbeda di sini adalah adanya fluida yang berbeda. Nah, langsung saja Bapak masuk ke baris yang ketiga kalau tidak salah, yaitu P1 kurang P2 ini sama dengan setengah kali rho 1 kali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Oke, langsung saja. Turunannya sama dari yang sesi tadi itu ya. Nah, di sisi pertama tadi ya. Nah, di sini kita lihat bahwa P1 kurang P2. Di sini adalah perbedaan tekanan antara P1 dengan P2 ya. P1 dan kurang P2 ini dapat kita ketahui bahwa ini terjadi akibat adanya kalau kita buka lagi adalah rho 2. Itu perbedaan ketinggian dari jenis zat fluida kedua ini, yaitu rho 2 kali G kali delta H. Rho
kali G kali delta H itu kalau sekalian simak tadi video Bapak sesi sebelumnya itu ditentukan kan dari P1 kurang P2 itu terjadinya selisih dari tekanan itu akibat terjadinya perbedaan ketinggian dari fluida tersebut. Nah, berarti rho 2 kali G kali delta H. Langsung aja Bapak turunkan ya. Ini jadinya adalah setengah kali rho 1 V2 kuadrat kurang V1 kuadrat K. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Kita coret, tidak ada ya. Langsung kita kalikan di sini. Jadi turunan hasil P1 kurang P2 inilah hasilnya ya. Dari sini tadi P1 kurang P2 jadi perbedaan ketinggian itu. Nah, kalau disimak tadi video sisi sebelumnya pasti paham itu ya. Oke, lanjut. Enggak rho 2 kali G kali delta H. Kalikan ke sini. Enggak 2 kalikan ke sini jadi 2 kali rho 2 dikali G kali delta H sama dengan rho 1 V2 kuadrat kurang V1 kuadrat K. Pindahkan ke sini jadinya adalah rho 1 pindahkan ke sini ya. Jadinya adalah 2 kali rho 2 kali G dikali delta H ini per ini pernya ya guys. Ini rho 1 sama dengan kurung V2 kuadrat kurang V1 kuadrat K. Inilah persamaan yang kita gunakan nanti untuk menentukan kecepatan di salah satu pipa venturi dengan manometer. Itu persamaan ya. 2 kali rho 2 dikali G kali delta H per rho 1 sama dengan buka kurung V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Baik, demikian saja bentuk persamaan yang dihasilkan oleh pipa venturi dengan manometer ya. Sudah bisa dipahami ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.